Dalam video ini saya menjelaskan hubungan bahasa, emosi, dan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafisatul Zahroh dengan NIM 23030260118 dari kelas 6C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara bahasa, emosi, dan kognisi dalam kajian psikolinguistik dalam pendidikan bahasa Arab. Pernahkah kita merasa sulit berbicara saat sedang marah atau sedang sedih? Atau pernahkah kita tanpa sadar mengucapkan kata yang sebenarnya tidak ingin kita katakan? Dalam emosi yang sedang tidak stabil, fenomena tersebut menunjukkan bahwa bahasa ternyata tidak berdiri sendiri, namun bahasa sangat dipengaruhi oleh emosi dan proses berpikir manusia atau yang disebut dengan kognisi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana hubungan bahasa dengan emosi. Kedua, bagaimana hubungannya dengan kognisi mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang ketiga, serta bagaimana teori psikolinguistik dapat menjelaskan fenomena tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penjelasan dari teori ini, yakni psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Dalam topik ini terdapat 3 komponen utama. 1. Bahasa. 2. Emosi. Yang ketiga yakni kognisi. Adapun bahasa merupakan alat komunikasi manusia baik secara lisan maupun tulisan. Emosi adalah keadaan perasaan seperti ingin marah, senang, takut, sedih, dan juga bahagia. Sedangkan kognisi adalah proses mental manusia seperti berpikir, mengingat, memahami, dan mengambil keputusan. Dalam psikolinguistik, proses berbahasa tidak hanya melibatkan mulut dan juga telinga, tapi juga melibatkan otak dan kondisi emosional seseorang. Contohnya, ketika seseorang gugup saat presentasi, ia bisa lupa kata-kata tertentu. Meskipun sebenarnya ia memahami materi tersebut. Fenomena ini disebut tip of the tongue, yaitu kondisi seseorang mengetahui suatu kata tetapi sulit diutarakan karena hal gugup tersebut. Selain itu, emosi juga mempengaruhi pilihan bahasa seseorang. Saat marah, seseorang cenderung berbicara lebih cepat, intonasinya lebih keras, bahkan kurang terkontrol. Sebaliknya, saat sedih seseorang lebih berbicara dengan pelan dan lembut dan juga lambat. Teori yang relevan dalam topik ini adalah teori kognitif yang kita pelajari dalam psikolinguistik. Hal tersebut menjelaskan bahwa bahasa diproses di dalam otak melalui proses pemahaman, penyimpanan memori, dan juga produksi ujaran.
analisis fenomena nyata atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat hubungan bahasa, emosi, dan kognisi. Contoh pertama, ketika seseorang sedang gugup berbicara di depan banyak orang, seperti tadi saya contohkan pada presentasi, misalnya mahasiswa yang sebenarnya memahami materi dalam presentasi, tetapi ketika tampil di depan banyak orang, di depan teman-temannya, ia menjadi blank, lupa kata atau salah mengucapkan kalimat. Fenomena ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa emosi berupa rasa cemas mempengaruhi proses kognitif dalam mengingat dan juga memproduksi bahasa. Contoh yang kedua dalam proses sehari-hari, yakni ketika seseorang sedang marah. Saat emosi meningkat, seseorang sering berbicara tanpa berpikir panjang, sehingga muncul kata-kata spontan yang kadang hal tersebut itu disesali, dia lebih kayak aku ngomong kayak gitu setelah dia emosi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosi itu dapat mempengaruhi kontrol kognitif dalam penggunaan bahasa. Contoh ketiga, yakni dapat dilihat pada anak kecil, anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan dukungan emosional. Biasanya lebih percaya diri dalam berbicara dibandingkan anak yang tidak ada dukungan emosi. Contoh sering dimarahi atau yang sering disalahkan. Hal tersebut membuat dia takut salah. Artinya, perkembangan bahasa itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh kondisi emosional lingkungan tersebut. Dari fenomena tersebut dapat dipahami bahwa bahasa, emosi, dan juga kognisi saling berkaitan dan juga mempengaruhi satu sama lain. Adapun penempatan atau implikasi dalam dan refleksi topik ini, yakni hal tersebut membantu kita memahami kemampuan berbahasa manusia yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis, emosional, dan juga kognisi. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses berpikir. Dalam pendidikan, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, damai agar siswa tidak takut berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, kondisi emosional yang sangat positif itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga kemampuan dalam komunikasi siswa. Selain itu, pemahaman tentang hubungan antara bahasa dan juga emosi itu sangat penting dalam kehidupan sosial agar kita lebih bijak dalam berbicara. Kesimpulannya, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan emosi dan juga proses kognitif manusia. Emosi itu dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara, adapun kognisi membantu manusia dalam memahami, menyimpan, dan juga menghasilkan bahasa. Karena itu, psikolinguistik hadir untuk membantu kita memahami bagaimana proses ujaran bahasa bekerja di dalam pikiran manusia. Hal tersebut sangat penting untuk kita pelajari. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi dan pertanyaan pada video berikutnya. Setelah saya diberi materi dari UAS ini, saya mempunyai ada uji pemahaman diri, konsep
materi yang tersulit, yaitu konsep tersulit yang saya pelajari adalah hubungan antara proses kognitif dan produksi bahasa. Karena hal tersebut itu terjadi di dalam otak dan terlihat secara langsung. Hal tersebut itu sangat mempengaruhi saya bagaimana hal tersebut bisa bekerja. Kedua, kesalahpahaman awal saya adalah mengira bahwa bahasa itu hanya berkaitan dengan kemampuan berbicara. Tetapi setelah saya mempelajari ini, bahasa juga dipengaruhi oleh emosi dan proses mental manusia. Dan yang ketiga yaitu setelah mempelajari topik ini, saya memahami bahwa kondisi emosional manusia itu dapat mempengaruhi kemampuan ujaran atau seseorang dalam memilih kata, berpikir, dan juga tadi berbahasa. Untuk referensinya saya cantumkan dalam video gambar ini.